Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan September ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesua HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas anugerah-Mu yang begitu besar sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami semakin dikuatkan di dalam mengiring Engkau. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman terambil dari Wahyu pasal 1 ayat 8 dan ayat 17-18 yang berbunyi demikian. Yahweh berfirman, Aku adalah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang, penguasa semesta. Ayat 17-18. Dan ketika aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati, dan dia meletakkan tangannya atasku seraya berkata kepadaku, Jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir, dan yang hidup, dan aku pernah menjadi yang mati, tetapi lihatlah akulah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di dunia ini ada banyak agama, ada banyak nama gereja, ada banyak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, ada batas waktunya, ada batas kemampuannya. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita semua supaya kita belajar siapakah Yesua itu. Temanya hari ini, siapakah Yesua itu? Yesua itu bukan datang ke dunia membawa agama, bukan membawa yaitu aliran politik ABCD, tetapi dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia dan menguduskannya serta membenarkan bahkan menjamin keselamatannya. Jadi kita harus tahu siapakah Yesua itu. Yang pertama-tama, siapakah Yesua itu? Dia adalah pencipta alam semesta ini dan juga termasuk manusia. Itu nanti saudara bisa lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1-26. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada yang bisa jadi. Di ayat 14, firman itu telah berubah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita tahu dikatakan tadi dalam Wahyu bahwa Yahweh itu adalah Alfa dan Omega, yang awal atau yang permulaan. Omega itu yang terakhir. Yesus juga mengatakan, Akulah yang pertama dan yang terakhir. Dia adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia. Dan kita tahu ini harus sadar, bukan dia meniru-niru Yahweh, tapi dia, Yahweh itu, yang Yesua itu adalah Yahweh, pencipta alam semesta ini. Yang kedua, Yesua adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Saya sudah baca tadi, bahwa di ayat yang ke-18 dikatakan, Jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir, dan yang hidup, dan aku pernah yang mati, tetapi lihatlah, akulah yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi kita tahu Yesua itu sama seperti Yahweh tadi. Yahweh adalah Alfa Omega, Yesua juga adalah Alfa Omega, berarti sama, tidak ada bedanya.
Yang ketiga, siapakah Yesua itu? Yesua adalah Yahweh yang berubah jadi manusia. Saya sudah singgung tadi dalam Yohanes pasal 1 bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan melalui berfirman. Saya sudah singgung tadi dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Di dalam Kejadian pasal 1 dikatakan mulai dari ayat yang ketiga, berfirmanlah Yahweh, jadilah terang, maka terjadilah terang, dan seterusnya. Kita tahu bahwa Yesua itu adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia. Ya, Dia adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia. Yesua itu adalah Roh Kudus yang berubah menjadi manusia. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 30-38, bagaimana Maria didatangi malaikat Gabriel, Maria, kamu akan mengandung. Maria menjawab, bagaimana mungkin aku mengandung, aku belum bersuami. Roh Kudus turun ke atas kamu, maka anak yang kau lahirkan itu disebut Putra Elohim yang akan menebus dosa manusia. Jadi ini kita harus hafal. Kalau ada orang mengatakan Yesua itu hanya sebagai nabi, itu sangat keliru. Karena apa? Dia adalah Yahweh yang berubah jadi manusia. Dia adalah Roh Kudus yang berubah jadi manusia. Otomatis manusianya Tuhan Yesus tidak sama dengan manusianya Adam dan Hawa, karena Adam dan Hawa diciptakan dari tanah, diberi napas hidup. Tetapi Yesus tidak diciptakan karena Dia adalah pencipta. Dia dari Yahweh, dari Roh Kudus berubah jadi manusia, makanya manusianya kudus dan benar dan sempurna. Berikutnya, siapakah Yesua itu? Yesua berasal dari surga dan kembali ke surga. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 13, bahwa aku datang dari surga dan kembali ke surga. Jika dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 26 juga sama bunyinya. Jadi kita tahu semua nabi-nabi yang ada di dunia ini berasal dari Adam dan Hawa, punya dosa, punya masalah, dan mengalami kematian, dan lahir, hidup, mati, masih dalam kubur. Tetapi Yesua HaMasiah bukan berasal dari Adam dan Hawa, tetapi Dia berasal dari surga dan kembali ke surga. Karena memang asalnya dari surga, Dia datang dari surga ke bumi untuk menebus dosa manusia, dan Dia setelah menebus dosa manusia, mengalahkan kematian, Dia naik ke surga. Maka kita harus bersyukur bahwa Yesua adalah datangnya dari surga, bukan dari barat, bukan dari timur, tapi Dia datang dari surga. Jadi kalau engkau ingin masuk surga, bukan mengikuti ajaran nabi, bukan mengikuti ajaran agama, tapi ikutin ajaran daripada Tuhan Yesus. Ada jaminan hidup kekal bagimu, sebab yang menjamin engkau masuk surga bukan agama, bukan nama gereja, bukan doktrin, tapi yang menjamin engkau masuk surga adalah Yesua HaMasiah, sebab Dia yang tahu jalan surga dan Dia akan membawa engkau masuk surga. Berikutnya, Yesua HaMasiah yang bisa bawa manusia masuk surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan bahwa jangan biarkan hatimu gelisah. Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Setelah Dia bangkit dari kematian, Dia masih berada di bumi
selama 40 hari baru naik ke surga. Dan dia berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Tadi kan dia datang dari surga, turun ke bumi, melakukan tugas misi penyelamatan manusia, dia naik ke surga. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, nanti kalau sudah aku datang lagi menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Tempat tinggal Yeshua HaMasyiah di surga, maka kalau engkau hidup dalam Yeshua HaMasyiah, kalau ingin masuk surga, yang bisa bawa kau masuk surga bukan amal baikmu, perbuatan baikmu, bukan agamamu, bukan nama gerejamu, tetapi Yeshua HaMasyiah. Ikutin ajaran dia, ikutin firman-Nya, engkau pasti dijamin masuk surga. Sebab apa? Hanya Yeshua yang bisa bawa kita masuk surga. Dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Tidak ada nama agama. Tidak ada nama doktrin gereja. Jadi kalau sekarang ini masih banyak mempertahankan agama A, B, C, D, kamu keliru. Karena apa? Agamamu itu buatan manusia. Doktrin-doktrin gerejamu itu buatan manusia. Ikutilah Yeshua HaMasyiah supaya engkau dijamin pasti masuk surga. Berikutnya, siapakah Yeshua itu? Yeshua itu yaitu yang dapat menguduskan manusia. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-4 dan ayat 12-14. Sebab mustahil darah lembu jantan, domba jantan dapat menghapus dosa manusia. Namun dia sesudah mempersembahkan satu korban karena dosa-dosa, dia duduk di sebelah kanan Elohim untuk selamanya. Selebihnya sambil menanti sampai para musuhnya telah diletakkan sebagai tumpuan kakinya. Sebab oleh persembahan dia telah menyempurnakan mereka yang dikuduskan sampai selamanya. Jadi yang bisa menguduskan manusia dari dosa hanya darah Yeshua, tubuh Yeshua, sehingga melalui tubuh dan darahnya yang mati di atas kayu salib itu menguduskan dan membenarkan manusia. Gimana pun engkau berbuat baik, sebaik apapun engkau, tidak bisa engkau kudus karena perbuatan baikmu tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Sebab engkau sudah punya dosa dari Adam dan Hawa. Jadi kalau engkau ingin dosamu ditebus, hanya Yeshua HaMasyiah yang menghapus dosamu. Dengan cara kita mengaku dosa kepada dia, dia menghapuskan segala dosa kita, baik dosa turunan dari nenek moyang kita, dosa yang kita perbuat, dihapus semuanya. Jadi tolong jangan sampai engkau tersesat dalam pikiranmu, tindakanmu. Engkau berpikir aku coba untuk beramal, berbuat baik supaya mudah-mudahan lewat amal dan perbuatan baikku aku masuk surga. Itu keliru. Sebab apa? Amal dan perbuatan baik manusia nggak bisa menebus dosa manusia. Darah harus diganti dengan darah, tubuh harus diganti dengan tubuh. Upah dosa adalah maut. Maka Yeshua HaMasyiah mengambil alih semua hukuman itu di dalam dirinya ketika dia disalib, supaya manusia berdosa ditebus. Maka jika ada orang percaya kepada dia, menerima Yeshua dalam hatinya, mengaku dosanya, diampuni dan diberikan jaminan keselamatan. Maka jangan sampai terlambat engkau untuk mengikut Yeshua HaMasyiah supaya engkau bisa masuk surga, karena kedatangannya sudah semakin dekat. Yang berikutnya, Yeshua HaMasyiah. Siapakah Yeshua HaMasyiah? Yeshua HaMasyiah sudah kalahkan maut
dan memegang kunci alam maut atau kematian. Di ayat yang Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18 tadi katakan, dan yang hidup dan aku pernah menjadi yang mati, tetapi lihatlah akulah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Artinya siapa yang hidup dalam Yeshua HaMashiach tidak akan mati selamanya. Sebab apa? Ada jaminan hidup kekal diberikan kepada kita. Jadi dia datang ke dunia ini bukan bawa agama, bukan bawa doktrin, tapi bawa jaminan keselamatan untuk manusia yang berdosa. Melalui tubuh dan darahnya, melalui kematiannya, kita sudah ditebus. Dan maut itu sama dengan kematian, maut itu juga sama dengan neraka. Orang yang hidup dalam Yeshua HaMashiach, menerima Yeshua HaMashiach, tidak mungkin masuk neraka, tetapi dijamin pasti masuk surga. Berikutnya, siapakah Yeshua HaMashiach itu? Yeshua HaMashiach adalah yang menjamin keselamatan manusia. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 40, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan hidup, yang percaya kepadanya, dan dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dikatakan bahwa setiap orang melihat Putra dan percaya kepadanya. Siapa yang melihat Putra artinya menerima dia dalam hatinya, jaminannya adalah hidup kekal. Dan kalaupun kita mengalami kematian secara tubuh, maka dikatakan di akhir zaman dibangkitkan untuk dibawa masuk surga. Betapa beruntungnya kita. Kalaupun di dunia ini kita nggak punya apa-apa, jangan takut, sebab ada rumah yang Bapa di surga sediakan bagi kita. Di sana tidak ada lagi tetesan air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, tapi bersuka cita. Oleh karena itu, kalau engkau ingin masuk surga, yang bisa bawa engkau masuk surga hanya Yeshua masuk surga. Hanya Yeshua yang bisa jamin engkau masuk surga, sebab dia adalah dari surga turun ke bumi, naik lagi ke surga. Yang berikutnya, siapakah Yeshua itu? Hanya Yeshua yang dapat bebaskan manusia dari cengkeraman iblis. Dalam Lukas pasal yang keempat ayat 40 sampai dengan 41, demikian bunyinya. Dan ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya sedemikian banyak orang yang menderita kelemahan tubuh dengan berbagai macam penyakit. Dan sambil meletakkan kedua tangan pada masing-masing orang di antara mereka, Dia menyembuhkan mereka. Dan setan-setan pun keluar dari banyak orang sambil berteriak dan berkata, Engkaulah Mesias, Putra Elohim. Dan dengan menghardik Dia tidak mengizinkan mereka mengatakannya, karena mereka tahu Dia adalah Mesias. Saudara lihat, banyak orang kena sakit penyakit sekarang ini, bahkan yang stres. Itu semua pekerjaan iblis. Yang bisa melepaskan engkau dari cengkeraman iblis itu hanya Yeshua HaMashiach. Kita tahu mujizat demi mujizat begitu banyak Dia lakukan. Nabi-nabi hanya terbatas. Tetapi Yeshua HaMashiach mengalahkan semua pekerjaan iblis, bahkan mengalahkan kematian. Jadi belum terlambat kalau engkau terima Yeshua HaMashiach dalam dirimu, supaya engkau masuk surga. Berikutnya, siapakah Yeshua HaMashiach? Yeshua HaMashiach yang pegang otoritas di surga dan di bumi. Di dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan,
Kepadaku telah diberikan segala otoritas di surga dan di bumi. Yang pegang kendali di surga dan di bumi namanya Yeshua HaMashiach. Jadi jangan engkau anti kepada Yeshua HaMashiach. Jangan engkau berpikir kalau aku sudah nama gereja A, B, C, aku dijamin masuk surga. Di surga tidak ada nama gereja. Di sorga tidak ada nama agama. Di sorga hanya orang-orang kudus yang dikuduskan, dibenarkan oleh tubuh dan darah daripada Yeshua HaMashiach. Jadi dia yang pegang kendali. Jika engkau hidup dalam Yeshua HaMashiach, engkau pasti dibawa masuk surga. Belum terlambat untuk menerima Yeshua HaMashiach dalam dirimu. Yang berikutnya, siapa Yeshua HaMashiach itu? Yeshua HaMashiach itu adalah Esa. Artinya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia pegang 3 zaman. Dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-5, sebab Elohim adalah Esa, Esa pula pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia HaMashiach Yeshua. Kita tahu bahwa ada orang mengatakan bahwa Yahweh itu Tritunggal. Di Alkitab enggak ada Tritunggal. Yahweh itu Esa, perantaranya juga Esa. Artinya Esa itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Di surga, di bumi dia ada. Dia pegang zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang. Maka peganglah Yeshua HaMashiach itu. Masa lalumu dia bisa hapuskan dosa-dosamu. Masa sekarang dia bisa jamin. Bahkan masa yang akan datang pun dia jamin engkau pasti masuk surga. Dan kita tahu Yeshua HaMashiach itu dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, Yeshua HaMashiach tetap sama kemarin, dulu, dan hari ini, bahkan sampai selamanya. Cuman Yeshua HaMashiach yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya nggak berubah, kasihnya tidak pernah berubah, mujizatnya tidak pernah berubah. Karena dia pegang zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang. Maka hiduplah Yesus di dalam Yeshua HaMashiach. Yang terakhir, siapakah Yeshua HaMashiach? Yeshua HaMashiach adalah Hakim yang agung. Dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 22-24 dikatakan demikian. Yohanes pasal 5 ayat 22-24. Sebab Bapa tidak menghakimi seorang pun, tetapi Dia telah menyerahkan segala penghakiman kepada Putra, supaya semua orang menghormati Putra sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa yang tidak menghormati Putra, dia tidak menghormati Bapa yang telah mengutusnya. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang mendengarkan firman-Ku dan percaya kepada Dia yang telah mengutus aku, ia memiliki hidup kekal dan tidak masuk ke dalam penghakiman, melainkan telah berpindah dari kematian kepada kehidupan. Jadi kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali bukan sebagai juru selamat, tapi sebagai hakim. Tugas hakim menentukan orang siapa yang layak masuk surga, siapa yang masuk neraka, dia penentunya. Jika engkau hidup dalam Yeshua HaMashiach, dijamin engkau pasti masuk surga. Biar melalui firman ini engkau terima Yeshua HaMashiach dalam hatimu dan terus engkau pelajari Dia supaya engkau ditebus dan diselamatkan. Demikian firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami sangat bersyukur bagaimana Engkau Bapa Yahweh telah berubah jadi manusia, datang ke dunia ini dalam Yeshua HaMashiach untuk menebus dosa manusia, membenarkan manusia, menjamin keselamatan manusia. Dan Engkau sudah mengalahkan maut, memegang kunci alam maut, dan Engkau sudah naik ke surga, sediakan tempat bagi kami. Kami sangat bersyukur. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang dengarkan firman ini menerima Yeshua HaMashiach dalam dirinya, supaya mereka selamat bisa masuk surga.
Jamah mereka semua yang sedang sakit, mujizat-Mu terjadi bagi mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang tidak ada jalan buka jalan. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati bangsa dan negara kami ini supaya aman dan tentram. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.